Kamu anak IPS, disuruh belajar kimia, lintas minat. Jangan mengkerut kayak gitu dong. Kimia itu keren, aman kok, kalian pasti bisa menguasainya. Sampai ketemu di kelas kita. Kali ini kita akan membicarakan mengenai termokimia. Tapi sebelumnya, Assalamualaikum. Ketemu lagi nih di kelas kimia bersama saya. Dan kali ini kita akan membahas tentang termokimia. Nah, dari namanya kita bisa dapat nih gambaran kita mau bicara apa kali ini. Ada termo, ada kimia. Termo kebayangnya apa? Hah? Iklan Thermorex? No. Tapi deket sih bisa. Jadi ada kata termo, artinya panas, dan kimia itu bisa kita hubungkan dengan reaksi kimia. Jadi saat belajar termokimia, kita akan menghitung kalor atau panas yang terjadi pada reaksi kimia. Saat terjadi reaksi kimia, akan terjadi perpindahan kalor atau perpindahan panas. Perpindahannya kita lihat dari yang namanya sistem dan lingkungan. Ada yang tahu apa beda sistem dengan lingkungan? Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem. Misalnya nih terjadi reaksi antara larutan NaOH dan HCl pada tabung reaksi yang mengakibatkan kenaikan suhu sehingga tabung reaksi tadi terjadi panas. Begitu juga dengan lingkungannya. Jadi di sana kita bisa tahu yang menjadi sistem adalah larutan NaOH dan HCl tadi, karena itu yang kita perhatikan. Dan yang menjadi lingkungannya adalah tabung reaksi, tekanan udara, suhu ruangan, atau lingkungan tempat kita mereaksikan tadi. Bahkan jari kamu yang merasakan panas itu adalah lingkungan. Berdasarkan interaksinya dengan lingkungan, sistem terbagi 3. Ada terbuka, ada sistem tertutup, dan yang lagi ngetren sekarang adalah sistem terisolasi. Sistem terbuka adalah suatu sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan antara kalor dan materi. Terlihat kalor dan materi bisa keluar masuk dengan bebas. Sistem tertutup adalah sistem yang masih memungkinkan terjadinya perpindahan kalor, tetapi tidak dengan perpindahan atau pertukaran dari materi. No materi, kalor yes. Sedangkan sistem ketiga yaitu sistem terisolasi. Nah, ini lagi ngetren ya sekarang, isolasi, yaitu sistem yang tidak memungkinkan terjadinya perpindahan kalor, apalagi perpindahan materi. Jadi tidak ada perpindahan kalor, tidak ada perpindahan materi. Sangat ketat. Pusat perhatian dalam reaksi kimia adalah proses perubahan energi yang terjadi pada sistem. Ingat, pada sistem, bukan lingkungan. Berdasarkan perpindahan kalornya, maka reaksi terbagi 2. Ada reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Apa bedanya? Reaksi eksoterm adalah reaksi yang terjadi yang disertai dengan pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan. Ibaratnya dari sistem ke lingkungan terjadi aliran panas. Itu ditandai dengan naiknya suhu. Jadi kalau kita sebagai lingkungan memegang tabung reaksinya akan terasa panas. Itu kalau dilihat dari nilai delta H-nya atau perubahan entalpinya itu bernilai negatif. Cara ngingatnya simple. Kalau ada yang keluar dari dalam kita, energi dalam kita anggap aja energi dalam kita ini adalah dompet kita. Ada yang keluar, kira-kira berasa panas apa berasa dingin sih? Berasa panas ya. Jadi kalau reaksi eksoterm itu adalah reaksi pelepasan energi di mana akan terasa panas
Nih, delta H-nya jadinya negatif dong kalau ada uang keluar. Gitu aja deh secara ingatnya. Reaksi endoterm adalah reaksi kebalikan eksoterm tadi, yaitu reaksi yang disertai dengan penyerapan kalor oleh sistem dari lingkungan. Ada uang masuk, delta H positif apa negatif? Positif dong. Kalau uang masuk hati berasa apa? Adem. Jadi kayak gitu deh cara ingatnya. Reaksi endoterm itu adalah reaksi yang menyerap energi dari lingkungan ke sistem. Delta H-nya jadinya positif dan berasa dingin. Dalam termokimia ini akan sering sekali kalian dengar istilah entalpi. Apa itu entalpi? Entalpi adalah jumlah dari energi dalam dengan kerja suatu sistem. Entalpi dilambangkan dengan huruf H. Sedangkan perubahan entalpi dilambangkan dengan delta H. Apa itu perubahan entalpi? Perubahan entalpi adalah kalor yang dihasilkan pada suatu reaksi. Nah, itu fokus kita, delta H. Supaya entalpi dapat dihitung, maka pengukurannya harus dilakukan pada suhu tertentu. Nah, menurut ahli kimia nih, suhu tertentu itu adalah 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, alias 298 Kelvin dengan tekanan 1 atm. Itu adalah keadaan yang tepat untuk menentukan entalpi. Sebelum lanjut menentukan nilai perubahan entalpi, kita harus kenal dulu dengan dua istilah, yaitu persamaan termokimia dan diagram energi, karena ini akan sangat sering sekali kita gunakan dalam bab ini. Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi yang dilengkapi dengan nilai perubahan entalpi, disertai dengan informasi berapa mol zat bereaksi dan zat hasil reaksinya. Jadi dibandingkan dengan persamaan reaksi biasa, dia bedanya ada ditambahkan di sana informasi mengenai nilai delta H-nya. Ini contohnya. Sedangkan diagram energi, dari namanya kita udah tahu berarti di sana ada diagram. Diagram bagaimana? Diagram yang menggambarkan entalpi suatu reaksi. Dimana di sana nanti ada diagram energi, reaktan dan produk. Di sana nanti kita akan hitung berapa perbedaannya. Karena fokus kita adalah perubahan, berarti kita akan melihat keadaan awal dan keadaan akhir. Ada banyak perubahan entalpi standar. Di antaranya adalah pertama delta H0F. Ada nolnya artinya keadaan standar, F itu diambil dari bahasa Inggris itu formation. Apa itu perubahan entalpi standar atau delta H0F? Adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol senyawa langsung dari unsur-unsurnya yang stabil pada keadaan standar. Contohnya gini nih, kita mau membentuk 1 mol senyawa amonia. Kita harus tahu dulu amonia itu unsur pembentuknya apa aja. Amonia apa? NH3, benar. Nah, berarti dia tersusun atas unsur nitrogen dan H. Nitrogen keadaan stabilnya bentuknya apa? Monoatom apa diatom? Ayo, nitrogen kan gas, berarti bentuk diatom. Berarti ada N2. Hidrogen juga kayak gitu ya, masih saudaraan karena dia sama-sama gas. Berarti hidrogen H2. N2 tambah H2 membentuk NH3. Jenis yang kedua adalah perubahan entalpi penguraian standar, yaitu delta HD0. D-nya diambil dari bahasa Inggris decomposition. Nah, di sini berbalikan dari delta HF0 tadi. Delta HD0 ini adalah perubahan entalpi yang terjadi saat penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur pembentuknya dalam keadaan stabil saat standar. Jadi memang kebalikan. Sehingga ada nanti hubungannya delta HD 0 itu sama dengan min delta HF0. Yang ketiga adalah perubahan entalpi pembakaran standar. Pembakaran, bahasa Inggrisnya apa? Combustion. Jadi akan ada namanya delta 0, yaitu perubahan entalpi yang terjadi saat pembakaran 1 mol senyawa secara sempurna alias perfect. Yuk, sekarang kita lihat kayak apa sih contoh soal untuk bab termokimia awal ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang soal yang berhubungan dengan termokimia. Soalnya pertama gini,
Tuliskan persamaan termokimia dari delta H0F CaCO3 solid kalsium karbonat dengan nilainya min 1207 kJ per mol. Nah, kata kuncinya di sini adalah F, yaitu formation, artinya adalah yang terbentuk. Jadi kalau terbentuk, kalian langsung aja bikin istilah panah. Berarti hasilnya setelah panah haruslah CaCO3. Nah, sesuai dengan persamaan pengertiannya yang tadi, 1 mol senyawa terbentuk langsung dari unsur-unsurnya dalam keadaan stabil. Sekarang kita uraikan aja, ini unsur yang terlibat apa aja? Ya, ada Ca, C, dan O. Nah, kita lihat mereka dalam keadaan stabil seperti apa. Nah, Ca, ya Ca itu adalah logam golongan 2A. Dia biasanya itu monoatom, solid bentuknya. Jadi kita tulis Ca. Kemudian ada unsur C. C juga dia solid dan itu biasanya juga monoatom. Kemudian unsur ketiga yang terlibat adalah oksigen. Nah, semua juga tahu kalau oksigen itu adalah gas. Kalau gas dia biasanya adalah diatom. Gas. Nah, ya. Kalian harus make sure, kalian harus meyakinkan mereka dalam bentuk apa. Kalau dia biasanya padat, itu logam, itu dia biasanya bentuknya monoatom. Sedangkan kalau gas dia diatom. Nah, sekarang kan kita udah punya nih siapa unsur pembentuknya. Tentu tetap kita harus setarakan. Ingat, kalau dia pembentukan standar berarti di sini harus 1 mol. Karena pembentukan 1 mol. Dari pengertian yang tadi ya, dia 1 mol. Ca di sini 1, di sini juga 1. Untuk awal nggak apa-apa kita tuliskan dulu, nanti kalau udah selesai baru kita hapuskan angka satunya. Di sini C-nya juga 1, aman ya. Di sini O-nya 1 kali 3, berarti O di sini ada 3. Berarti O-nya supaya sama di sini harus dikali berapa? Iya, simpel aja, bikin aja 3/2. Jadi persamaan reaksinya adalah Ca ditambah solid ya, C dalam keadaan solid ditambah 3/2 O2 dalam keadaan gas menghasilkan CaCO3 solid. Nah, ini jangan lupa itu dengan nilai delta H-nya adalah min 1207 kJ mol min 1. Simpel ya. Namun di sini biasanya yang sering agak terkecohnya jika kalian tidak tahu dia itu monoatom, diatom, atau poliatom. Nah, yang kemudian sering terkecoh adalah ini tidak dipastikan 1, ini harus 1. Jangan supaya mudah ini yang diubah selain 1, jangan, ini 1. Karena kata kuncinya pembentukan 1 mol. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal kedua. Diketahui untuk menguraikan 11,2 desimeter kubik gas HBr dibutuhkan kalor 72 kJ. Tentukan delta H0D-nya. D sama menguraikan udah cocok ya, decomposition. Kemudian tuliskan persamaan termokimianya dan kemudian tentukan nilai delta HF0-nya. Oh, susah? Tentu tidak. Makanya kita belajar bersama. Yang dimintanya di sini adalah delta H0D HBr. Kata kuncinya menguraikan, dia udah benar menguraikan. Berarti nilai delta H0D itu HD0 itu kata kuncinya adalah di sini. 0 itu standar ya. Standar itu tadi berapa? Kalau di dalam penjelasan kita tadi, iya benar 1 mol. Berarti konsepnya di sini kita harus membandingkan dia dengan 1 mol. Di sini diketahui ada angka 11,2 desimeter kubik. Nah, 11,2 desimeter kubik. Kalau itu berarti 11,2 desimeter kubik. Ini pasti volume. Nah, volumenya dalam keadaan STP. Hubungkan dengan mol. Apa hubungannya? Iya, dimana molnya adalah volume per
volume STP standar itu loh berapa? 22,4. Berarti di sini kita dapat nilainya 11,2 per 22,4 alias dapat di sini 0,5 mol. Dia dapatnya 0,5 mol. Dengan 0,5 mol dia dapat 72 kilojoule. Kata kuncinya dibutuhkan. Dibutuhkan artinya nilainya positif. Karena kalau di dalam termokimia dibutuhkan artinya delta H positif, artinya diserap. Sedangkan kalau dilepaskan itu artinya delta H-nya negatif. Berarti di sini delta H-nya adalah positif 72 kilojoule. Itu untuk setengah mol. Sekarang kata kunci 1 mol, berarti harus kita kali 2. Harus kita kali 2. Kalau ini 1,5 mol positif 72 kilojoule, berarti untuk nilai delta H D0 nya itu akan bernilai 2 dikali plus 72 kilojoule. Maka hasilnya adalah 144 kilojoule positif. Jadi kenapa dikali 2? Karena keadaan standar itu 1 mol, sedangkan di sini baru setengah mol. Harus kita kali 2 jadi seperti ini. Ini untuk yang A-nya. Untuk yang B-nya tinggal mudah. Dia kita minta persamaan termokimianya. Karena dia menguraikan, berarti HBr-nya di depan. HBr gas terurai jadi unsur yang terlibat di sana apa aja? Iya, ada H, ada Br. H biasanya dalam keadaan apa? Gas, ya. Berarti H2 dong. Br juga gas, Br2 gas. Nah, nilai delta H-nya tinggal kita cantumkan dari yang kita dapatkan tadi. Itu positif 144 kilojoule. Oke, bisa lihat hasilnya 144 kilojoule. Nah, gimana? Ada sedikit paham kan tentang termokimia? Seru loh termokimia ini. Nanti kita akan masuk ke bab yang lebih seru lagi, yaitu menentukan nilai delta H-nya. Nah, untuk menentukan nilai delta H itu ada beberapa cara. Pertama dengan ada kalorimeter, ada nanti dengan hukum Hess. Seru deh pokoknya. Namun untuk kali ini sampai di sini dulu. Bye-bye. Jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chemistry.